Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Putra dengan NIM A1B 021038, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas kewarganegaraan. Nah, adapun dalam video ini saya akan membahas sebuah materi yang sesuai dengan judul makalah yang saya ambil, yaitu tentang Rule of Law dan HAM atau hak asasi manusia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan langsung saja menjelaskan menjelaskan materi, yaitu tentang Rule of Law dan hak asasi manusia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini langsung saja saya akan memulainya. Nah, untuk yang pertama, di sini saya akan membahas tentang Rule of Law. Nah, dalam pasal 1 ayat 3 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas negara hukum, yaitu the Rule of Law. Yang dimana hak asasi manusia atau HAM itu adalah salah satu dari elemen Rule of Law itu sendiri. Nah, Rule of Law ini itu merupakan nama lain dari negara hukum. Artinya Rule of Law itu nama lainnya itu negara hukum. Nah, secara formal Rule of Law itu diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi, sehingga hal ini dapat diartikan bahwa setiap warga negara mempunyai aparat penegak hukum. Sedangkan secara hakiki, Rule of Law itu berkaitan dengan penegakan hukum yang terkait ukuran hukum, yaitu antara baik dan buruk. Sedangkan dari beberapa ahli menyebutkan arti dari Rule of Law itu sendiri, yaitu contohnya menurut Philips M. Hagen. Nah, ia mengatakan bahwa Rule of Law itu adalah gerakan masyarakat yang mengkehendaki bahwa kekuasaan raja maupun penyelenggara negara harus dibatasi dan diatur melalui suatu peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan dalam hubungannya itu dengan segala peraturan perundang-undangan. Nah, selain itu juga ada salah satu ahli, yaitu Friedman. Nah, ia mengatakan bahwa Rule of Law itu adalah kekuasaan publik yang diatur secara ilegal. Nah, kemudian setelah kita mengetahui apa itu Rule of Law, maka selanjutnya adalah kita harus mengetahui apa saja prinsip-prinsip dari Rule of Law itu sendiri. Nah, di sini negara yang menganut sistem Rule of Law itu harus memiliki prinsip-prinsip yang jelas, terutama dalam hubungannya dengan realisasi Rule of Law itu sendiri. Nah, di sini ada menurut Albert Van Dijk dalam Introduction to the Law of the Constitution. Dia memperkenalkan istilah the Rule of Law yang secara sederhana diartikan sebagai suatu keteraturan hukum. Nah, menurut si Dijk ini terdapat 3 unsur yang fundamental dalam Rule of Law, yaitu yang pertama di sini ada supremasi aturan hukum. Artinya dia ini tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti seseorang hanya boleh dihukum jika memang melanggar hukum. Kemudian yang kedua di sini ada kedudukan yang sama di muka hukum. Artinya apa? Bahwa di sini hal ini berlaku baik bagi masyarakat biasa maupun bagi para pejabat negara. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan dari pengadilan. Nah, kemudian tadi kita sudah membahas tentang Rule of Law. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu elemen dari Rule of Law itu sendiri, yaitu hak asasi manusia atau HAM. Nah, di sini hak asasi manusia atau HAM itu adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada dan dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir, yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Di sini ada beberapa ahli yang menyebutkan atau ikut mengemukakan apa arti dari hak asasi manusia itu sendiri. Nah, untuk yang pertama, di sini terdapat dalam pasal 1 nomor 39 tahun 1999, yaitu tentang HAM. Nah, di sini disebutkan bahwa HAM itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hakikat dan martabat manusia.
Nah, kemudian yang kedua itu ada menurut John Locke. Dan ia menyebutkan bahwa hak asasi manusia itu merupakan suatu hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang bersifat kodrati. Nah, artinya apa? Bahwa di sini yang bersifat kodrati itu hak yang dimiliki setiap manusia menurut kodratnya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada menurut Mariam Budiarjo. Ia menyebutkan bahwa hak asasi manusia itu adalah hak yang harus dimiliki setiap orang yang dibawa sejak lahir ke dunia, dan hak tersebut memiliki sifat yang universal karena dimiliki tanpa adanya perbedaan ras, suku, budaya, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Nah, dari pengertian-pengertian yang sudah saya sebutkan tadi, di sini dapat kita simpulkan bahwa hak asasi manusia itu adalah hak yang paling dasar, hak yang paling pokok yang dimiliki oleh manusia sejak lahir tanpa membedakan bangsa, ras, suku, agama, jenis kelamin, dan sebagainya, yang tidak dapat direnggut oleh kesadaran orang lain, karena kesadaran akan hak asasi manusia itu didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki derajat dan martabat yang sama. Nah, dengan penegakan prinsip dasar tersebut, setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut hak asasi manusia atau HAM. Sehingga kesadaran akan adanya hak asasi manusia itu tumbuh dari pengakuan manusia itu sendiri, bahwa mereka itu adalah sama dan sederajat. Nah, kemudian berbicara mengenai pengakuan, di sini ada pengakuan terhadap hak asasi manusia itu memiliki dua landasan. Landasan pertama yaitu landasan yang langsung, yakni kodrat manusia. Nah, di sini maksud dari kodrat manusia itu adalah sama derajat dan martabatnya. Semua manusia itu adalah sama derajat dan martabatnya tanpa membedakan ras, suku, agama, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua di sini adalah ada landasan yang lebih dalam, yaitu Tuhan yang menciptakan manusia. Artinya apa? Bahwa semua manusia itu adalah makhluk dari pencipta yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Karena itu di hadapan Tuhan manusia adalah sama, kecuali nanti pada amalnya. Nah, dengan demikian kesadaran manusia akan hak asasi manusia itu ada karena pengakuan atas harkat dan martabat yang sama sebagai manusia. Selama manusia belum mengikuti persamaan harkat dan martabat sebagai manusia, maka hak asasi manusia itu belum bisa ditegakkan. Tadi kita sudah membahas apa itu hak asasi manusia. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan membahas apa sih ciri-ciri pokok dari hak asasi manusia itu sendiri. Nah, di sini berdasarkan pengertian hak asasi manusia yang sudah saya sebutkan tadi, maka ciri-ciri pokok dari hak asasi manusia itu adalah yang pertama, hak asasi manusia itu tidak perlu diberikan atau diwarisi hak asasi secara otomatis. Kemudian yang kedua, di sini hak asasi manusia itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, asal-usul, ras, agama, dan pandangan politik. Kemudian yang terakhir yaitu di sini ada ciri-ciri bahwa hak asasi manusia itu tidak boleh dilanggar. Tidak ada orang yang berhak untuk membatasi atau melanggar hak dari orang lain. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas apa saja sih jenis-jenis dari hak asasi manusia itu sendiri. Tadi kan kita sudah membahas pengertian dari hak asasi manusia, kemudian ciri-ciri pokoknya. Nah, sekarang kita akan membahas yaitu tentang jenis-jenis hak asasi manusia. Nah, di sini itu ada 3 hak asasi yang fundamental atau hak dasar, yaitu hak untuk hidup, hak untuk memiliki kebebasan, serta hak untuk memiliki. Nah, yang pertama yaitu ada hak asasi pribadi. Nah, hak asasi pribadi yaitu adalah hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya itu hak beragama, hak menentukan hidup, dan hak berbicara. Kemudian yang kedua itu ada hak asasi politik. Hak asasi politik yaitu adalah hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti hak mengeluarkan pendapat, hak ikut serta dalam pemilu, dan hak untuk ikut serta dalam sebuah organisasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada hak asasi ekonomi, yaitu hak asasi yang berhubungan langsung dengan kegiatan perekonomian. Contohnya itu ada hak memiliki barang, hak melakukan kegiatan jual beli barang, dan sebagainya. Intinya yang berkecimpung dalam kegiatan ekonomi. Kemudian yang keempat itu ada hak asasi budaya.
yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan dalam masyarakat. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya itu adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mengembangkan seni budaya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu ada hak asasi persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Nah, artinya apa? Bahwa di sini hak asasi ini adalah hak asasi yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya itu ada hak mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk membela agama, hak untuk menjadi pejabat pemerintahan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu ada hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu hak asasi manusia, bagaimana ciri-ciri dari hak asasi manusia, bagaimana jenis-jenis dari hak asasi manusia, nah untuk selanjutnya itu kita HAM ini harus perlu diakui. Nah, di bangsa kita sendiri yaitu negara kita tercinta Indonesia, nah untuk pengakuan HAM di Indonesia itu pengakuan akan hak asasi manusianya di Indonesia itu telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang sebenarnya itu lebih dahulu ada dibandingkan dengan Deklarasi Universal PBB yang lahir pada tanggal 10 Desember 1945. Cuma beda beberapa bulan saja. Nah, di sini pengakuan akan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan itu ada yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. Nah, kemudian ada di pembukaan Undang-Undang Dasar juga 1945 itu terdapat di alinea keempat. Kemudian yang ketiga itu ada di batang tubuh Undang-Undang Dasar itu sendiri. Nah, rumusan hak tersebut mencakup hak dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang tersebar di pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Sampai berakhirnya era Orde Baru pada tahun 1998, pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia itu tidak banyak mengalami perubahan dan tetap berlandaskan pada hubungan atau rumusan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian di situ ada di ketetapan MPR. Nah, di sini ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia itu tertuang dalam ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada di peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam peraturan perundang-undangan itu yang membahas tentang HAM di Indonesia adalah Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana bentuk pengakuan hak asasi manusia ini di Indonesia, maka langkah selanjutnya yaitu bangsa Indonesia itu harus melakukan penegakan terhadap hak asasi manusia. Nah, dalam rangka untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Nah, di samping dibentuk aturan-aturan hukum, itu juga dibentuk kelembagaan yang menangani masalah yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia. Nah, di Indonesia sendiri itu sudah ada lembaga yang khusus menangani kasus-kasus seperti hak asasi manusia ini, yaitu nama lembaganya yaitu yang pertama ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang sering kita sebut yaitu dengan Komnas HAM. Nah, di sini Komnas Hak Asasi Manusia itu dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 5 tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993. Nah, yang kemudian itu dikukuhkan lagi atau dikuatkan lagi dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 yaitu tentang hak asasi manusia. Nah, kemudian apa sih Komnas HAM itu sendiri? Nah, di sini disebutkan bahwa Komnas HAM itu adalah lembaga yang mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara yang lainnya yang berfungsi untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua itu ada lembaga yang namanya Pengadilan Hak Asasi Manusia. Nah, Pengadilan Hak Asasi Manusia itu sendiri itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yaitu tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Nah, Pengadilan Hak Asasi Manusia itu sendiri adalah pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan pengadilan umum dan berkedudukan di daerah
kabupaten atau kota, serta pengadilan HAM ini juga merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kemudian berbicara mengenai pelanggaran hak asasi manusia, di sini pelanggaran hak asasi manusia itu adalah tindakan pelanggaran kemanusiaan, baik itu dilakukan oleh individu maupun institusi negara maupun institusi lainnya terhadap hak asasi lain tanpa ada dasar atau alasan yang yudisiris dan landasan yang rasional yang menjadi pijakannya. Nah, di sini ada contoh beberapa pelanggaran HAM, yaitu di sini dikategorikan menjadi pelanggaran berat. Nah, apa saja sih pelanggaran yang termasuk ke dalam pelanggaran berat itu sendiri? Nah, di sini ada yang termasuk dalam pelanggaran berat itu ada itu melakukan segala bentuk penyiksaan, melakukan segala bentuk pembunuhan secara massal dan sewenang-wenang tanpa adanya dasar yang pasti dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu ada pelanggaran ringan. Nah, di sini yang termasuk ke dalam pelanggaran ringan yaitu seperti melakukan kekerasan, melakukan pemukulan, melakukan penganiayaan, pengancaman, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Baiklah, itu dia pembahasan tentang rule of law dan hak asasi manusia yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, jadi apa yang sudah saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa rule of law dan hak asasi manusia itu memiliki keterkaitan atau memiliki hubungan. Nah, dikarenakan rule of law ini diperlukan untuk menjamin agar hak asasi manusia itu bisa dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga untuk melindungi hak asasi manusia ini itu diperlukan rule of law itu sendiri, yaitu aturan hukum yang kuat dan dapat melindungi setiap warga negara secara adil di depan hukum. Baiklah, sebelum saya menutup video penyampaian materi pada hari ini, sebelum itu saya ingin menjelaskan atau menyampaikan sebuah contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Dengan adanya contoh kasus ini menandakan bahwa Indonesia itu belum sepenuhnya bisa menegakkan hak-hak asasi manusia dari yang dimiliki oleh setiap warganya. Nah, untuk contoh kasusnya itu sendiri terjadi pada tahun 2015, kurang lebih 6-7 tahun yang lalu, yang dimana kasusnya yaitu adalah tentang kasus pembunuhan Salim Kancil pada tahun 2015. Nah, Salim Kancil ini adalah seorang aktivis petani yang tewas dibantai oleh puluhan orang desa Selok-Selok Awar-Awar, Kabupaten Lumajang pada tanggal 26 September tahun 2015. Lalu kejadian atau kasus ini itu dilatar belakangi oleh keberaniannya dari si Salim Kancil ini terhadap penambang pasir ilegal yang merusak lahan warga dan merusak kelestarian alam di tempat itu. Nah, saat itu Salim bergerilya untuk menghimpun kekuatan dengan mengumpulkan para petani untuk melakukan perlawanan terhadap pihak penambang pasir ilegal tersebut, yang dimana penambang pasir itu dikomandoi oleh tim 12, yaitu ada mantan tim kampanye Kades mereka yaitu Bapak Haryono. Kemudian berbagai upaya telah dilakukan oleh si Salim Kancil untuk kegiatan tersebut, namun perlawanannya di sini membuat orang-orang yang mendukung dari penambangan pasir ilegal tersebut itu melawan si Kancil sampai akhirnya pada tanggal 26 September, tepatnya pada hari Sabtu tahun 2015, rumah Salim Kancil itu diserang oleh puluhan orang, kemudian ia disiksa, diseret sampai ke balai desa sehingga Salim Kancil ini tewas. Kemudian untuk penyelesaian hukum dari kasus ini itu didalangi oleh dua otak pembunuhan terhadap Salim Kancil, yaitu Bapak Haryono sebagai atau merupakan kepala desa nonaktif Selok Awar-Awar dan Damasil yang merupakan ketua lembaga masyarakat desa Dangukan, yang dimana kedua orang tersebut divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Juli tahun 2006 dengan vonis masing-masing 20 tahun kurungan penjara. Itulah salah satu contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Nah, dengan adanya contoh kasus ini bahwa saya mengingatkan stop pelanggaran hak asasi manusia, karena setiap dari individu itu memiliki hak-haknya masing-masing.
tanpa harus diganggu oleh orang lain, tanpa harus diambil paksa secara paksa oleh orang lain. Nah, dengan penyampaian kasus tadi, maka berakhirlah pula penyampaian materi saya pada video kali ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya Muhammad Adi Putra, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.